Halo semuanya, welcome back to Fast Channel. Di video kali ini saya sedang berada di Wuling Purwokerto. Nah, di sini saya akan melakukan suatu test drive dan kita ulik sedikit ya mobil terbaru dari Wuling, yaitu Wuling Almas RS. Nah, di sini kita akan cari tahu dan kita ulik-ulik fitur-fitur terbaru yang ada di Wuling Almas RS, seperti fitur ADAS, keamanannya dan kestabilannya, dan juga ada fitur dari internet smartphone-nya yang bisa terhubung ke mobilnya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan saja video berikut ini. Oke, di Wuling Almas terbaru ini sudah dilengkapi dengan fitur baru, yaitu WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem, yang dapat menghubungkan koneksi smartphone dengan mobil. Yang pertama ada Vehicle Positioning, yang akan memberikan info di mana mobil Anda diparkirkan dan akan memberikan akses navigasi jika Anda lupa jalan menuju ke parkiran mobil Anda. Yang kedua ada Vehicle Remote Control. Di sini Anda dapat melakukan kunci dan buka pintu mobil. Yang selanjutnya, Anda dapat membuka pintu bagasi, namun belum elektrik ya, karena belum menggunakan power back door. Yang ketiga, Anda dapat membuka dan menutup kaca jendela mobil secara keseluruhan. Yang keempat, Anda dapat menyalakan mesin mobil, dan kemudian menyalakan AC-nya. Selain itu, Anda dapat mengatur jadwal kapan mesin mobil dan AC mobil akan dinyalakan. Meskipun jaraknya jauh, maka mobil akan tetap bisa dinyalakan dan dimatikan melalui kontrol jarak jauh menggunakan smartphone. Yang ketiga adalah Geofencing Security. Di sini Anda dapat mengatur pagar elektronik dengan radius jarak tertentu. Jadi, semisal mobil Anda keluar dari jarak yang sudah kalian tentukan, maka nanti akan ada notifikasi melalui smartphone bahwa mobil Anda telah keluar dari radius yang sudah Anda tentukan. Untuk radiusnya juga kalian bisa atur sesuai dengan keinginan Anda. Di Wuling Almas terbaru ini juga ada 4 mode yang bisa kalian pilih. Ada mode hujan, segar, sejuk, dan langit. Mode hujan. Oke, atur ke mode hujan. Nyalakan mode segar. Oke, atur ke mode udara segar. Halo Wuling. Halo. Nyalakan mode langit. Oke, atur ke mode bintang. Mari memandang indahnya langit. Di Wuling Almas RS ini
sudah dilengkapi dengan Advanced Drive Assistance System atau ADAS. Yang pertama ada Adaptive Cruise Control yang berfungsi secara otomatis menyesuaikan kecepatan mobil dengan kecepatan kendaraan yang ada di depannya. Yang selanjutnya ada Band Cruise Assistant yang akan mengurangi kecepatan mobil secara otomatis ketika di tikungan. Yang selanjutnya ada Traffic Jam Assistant dan Intelligent Cruise Assistant yang akan menyesuaikan mobil dengan keadaan lalu lintas lancar maupun padat. Yang kedua ada Lane Recognition. Yang pertama ada Lane Departure Warning yang akan memberikan peringatan ketika kendaraan keluar dari jalur. Yang kedua ada Lane Keeping Assist yang akan secara otomatis mengkoreksi arah kemudi. Yang ketiga ada Safety Stance and Brake Assistant. Yang pertama ada Safety Stance Warning yang akan memberi peringatan ketika kendaraan depan sudah dekat. Yang kedua ada Forward Collision Warning yang akan mendeteksi adanya potensi tabrakan depan. Yang ketiga ada Intelligent Hydraulic Brake Assistant yang akan menyesuaikan besarnya gaya pengereman. Yang keempat ada Automatic Emergency Braking yang akan mengerem secara otomatis jika sudah dekat dengan kendaraan depan. Yang kelima ada Collision Mitigation System yang akan mengurangi keparahan cedera atau kerusakan jika sudah terjadi kecelakaan atau tabrakan. Yang terakhir, dia mempunyai Automatic Light, yaitu Automatic Headlight dan Automatic High Beam yang akan secara otomatis menyesuaikan ketinggian cahaya lampu jika saklar di mode auto. Oke, di sini saya sudah berada di dalam kabin Wuling Almas RS. Di sini saya akan mencoba fitur-fitur terbarunya yang ada ADAS-nya seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan juga Brake Assistance. Ini ditekan ya selama 0,8 detik ya. Nanti akan muncul tombol indikator DMID itu 30, lihat ya. Kalau warnanya abu-abu itu akan dia akan dalam posisi standby. Tapi kalau warnanya biru berarti nanti sudah aktif. Nah, untuk biar aktif lagi nanti kita setting race plus. Tapi siap-siap ya, ini nanti mobil soalnya langsung jalan. Mau kecepatan. Itu sudah biru ya? Iya. Sudah biru berarti sudah bisa jalan. Lane Keeping Assist ada di sebelah sini ya. Iya. Ini berarti dipencet dulu dipencet ya? aja ya. Dipencet aja nggak apa-apa. Oh, taruh dipencet. Sekarang nggak. Oke, sudah ada tandanya. Oh, tandanya yang mana itu, Mas? Tandanya yang jalan itu nggak? Nah, ini ada. Oh, ya. itu Nah, ya. ini Lane Keeping Assist sudah bisa jalan. Kecepatan minimal 65 km per jam. Tidak boleh menyalakan lampu sen. Jika menyalakan lampu sen, dia otomatis tidak akan aktif. Iya. Oke, yuk Mas, kita coba. Nah, di sini bisa mungkin Coba, ya? ini dilepas aja ya Mas, rem sama gasnya. Ya, sudah. Nanti kalau jalan udah kosong kita coba LKA-nya. Oh ya, ini ngerem sendiri nih. Iya, rem sendiri ya. Rem sendiri. Ikuti kecepatan yang depannya. Sama Lepas aja nggak apa-apa Ya, Mas. udah dilepas. Ya. Nah, Setirnya juga setirnya ikut main dilepas juga, aja, Mas. setirnya dilepas. Iya. Ya. Coba dilepas. Oh iya, dia mengoreksi sendiri. Iya, ngoreksi sendiri. Gerak sendiri. Betul ya. Betul, Mas ya. Tidak bisa ya. Tapi setiap beberapa detik sekali harus dipegang ya? Untuk jaga-jaga aja karena kita otonomus Mas, bukan autopilot ya. Iya, biasanya kan ada peringatannya juga ya. Ah. Ini benar-benar nggak ngegas, Nggak ngerem ya. Terus setirnya juga bisa mengkoreksi sendiri. Ini sama Iya. sekali nggak ngegas dan nggak ngerem juga. Nggak digas. Berarti ngikutin mobil di depan. Sungguh menyenangkan sekali mengendarai mobil tapi sama sekali tidak menginjak gas dan tidak menginjak rem. Benar-benar sesuatu yang cukup impresif di harga 300 juta. Jadi kalau aktif ada tanda hijau-hijaunya ini ya, Mas, akan menyala betul. hijau. Ini dilepas saja bisa ya? Bisa Mas, ya. kalau cuma segini bisa.
Jadi ada fitur lane keeping assist, ada lane departure warning yang lane tadi departure bunyi. warning ya. Titik-titik Kalau itu semisal pindah jalur, iya betul, kalau kita keluar dari jalur maka akan bunyi. Kemudian ada adaptive cruise controlnya ini iya, ya mas. betul. Jadi nggak perlu nginjek gas. Ini di tol juga berguna banget ya mas. Nah ini malah sebenarnya yang dibutuhkan seperti ini, fitur seperti ini di jalan tol. Jadi kalau misalnya pengemudi mengalami mengantuk itu Iya. dia akan membantu sekali mas. Kalau di jalanan crowded seperti di sini ya cukup lumayan nggak begitu ini mas, nggak begitu direkomendasi karena ya. bahaya juga. Bahaya. Kadang-kadang kita digunting sama motor aja, kita yang manusia aja kadang kaget ya. Iya. Apalagi ini sistem komputer. Kalau di tol pun juga jaraknya harus agak jauh juga ya mas dengan mobil depannya. Bisa disetting kalau itu Iya. nggak masalah mas. Karena kan mengantisipasi gitu, takutnya ada rem mendadak. Iya, kalau rem mendadak pun kita ada fitur yang bisa ngerem sendiri gitu kok mas. Ini masih ngikutin mobil depan ya. Nah ini dia ngerem sendiri. Ngerem sendiri, dia ngerem sendiri. Kayak gitu ya. Sampai mobil depan berhenti juga. Iya, kalau bisa ya? misalkan mobil depan berhenti mendadak pun kita ya ikut ngerem kok mas. Cuma mungkin bagi yang pemula gitu belum terbiasa, Betul. agak-agak takut juga ya namanya. Baru pertama takutnya nggak ngerem gitu. Nah, oh iya kelihatan ya. Di MID-nya kelihatan mobil depan. Kelihatan mobil depannya. Ada indikator mobil nyalip juga kelihatan itu. Ini sih membantu banget sih. Membantu ya mas ya. Benar-benar santai ya mas Iya ya. santai banget di jalan. Ini direm nggak? Nggak usah. Gak apa-apa mas, biarin Nggak aja. apa-apa, dibiarin aja. Yang ngerem sendiri kok. Tapi di sini sifatnya hanya membantu ya mas, Betul. dengan mengandalkan teknologi ya. Betul. Kalau untuk nyoba kayak gini sih nggak apa-apa, tapi jangan diandelin. Jangan sampai diandalin 100% gitu Betul. loh. Ada di motor kiri ini. Cuma ya fitur seperti ini kalau di kendaraan Nah lain ini ngerem, bisa. ini mobil depan berhenti, Iya. kita ikut Biarin berhenti. aja, Mas. Oh biarin aja. Nah Ya berhenti. dia berhenti. Iya. Terus Oke, jalan sendiri. Jalan sendiri, ada mobil masuk, Iya. dia ngikutin lagi. Ngikutin lagi. Waduh. Kalau mobilnya depannya kenceng ya kita Kenceng, ikut kenceng. kita ikut kenceng. Tetapi jika mobil berhenti, mobil depan berhenti di bawah 4 detik, itu dia nggak akan jalan sendiri mas. Kalau di bawah 4 detik, mas harus tekan gas atau rest plus. Kalau lebih dari 4 detik. 4 detik. Iya. Misalnya di lampu merah gitu ya, bisa berhenti sendiri berarti mas. Berhenti sendiri. Atau di jalanan macet yang jalanan merayap gitu, Iya. dia berhenti sendiri. Kalau berhentinya di bawah 4 detik, berhentinya di bawah 4 detik, dia harus mas harus aktifkan ini tekan tombol respons atau tekan gas tekan ya. gas. Itu fungsinya TJA mas, Traffic Jam Assist. Oh iya. Terus juga dia punya itu ya auto hidden ya mas. Iya betul. Jadi kalau di malam hari kalau kita setting lampunya di otomatis, nanti dia akan Ini sudah dalam otomatis. jarak jauh sendiri. Diaktifkan lagi 35. Udah dilepas gas aja jalan sendiri. Koreksi juga ya. Koreksi juga ini Mak. Agak sedikit belok jauh loh. Ini garis kiri sih ya. Garis kiri. Cuma kalau kayak gini nih ada di sini dia bisa kedeteksi. Paling ngerem dia ngurangi kecepatan. Jadi menurut saya fiturnya ini sangat berguna sekali ya di kemacetan maupun di jalan tol. Tapi kalian juga jangan terlalu mengandalkan karena ini sifatnya hanya membantu saja.
akan 100% kalian andalkan ya. Ini kan nggak ada markanya nih. Nah kalau yang gini gimana mas? Kalau nggak ada markanya berarti harus disetirin sendiri juga mas. Tapi tetap bisa ada adaptive controlnya kan? Adaptive controlnya tetap jalan. Cuma di sini radar Iya. LKA-nya nggak berubah. Iya. Dan di Wuling Almas RS ini kalau yang dulu kan kita hanya bisa membuka satu jendela. Kalau ini keempat-empatnya keempat bisa. bisa. Halo Wuling, Halo. buka jendela belakang kiri. Oke, membuka jendela kiri belakang. Terus ada aplikasi WhatsApp juga. WhatsApp juga. Ya. Dicek Cuma ini. harus tersambung dengan harus koneksi tersambung. HP-nya. Betul. Terus satu lagi ada navigasi ya mas? Iya, ada yang navigasi, terbaru. ya. Nah, dulu kan belum ada ya? Belum ada. Sekarang sudah ada navigasi. Ini bisa terlihat ya, terintegrasi sama mobilnya navigasinya. Gimana mas mengendarai mobil dengan sensasi baru ya mas? Enak banget. Benar-benar beda ya mas ya? Beda sih. Tapi bener mobilnya emang nyaman banget ya mas? Iya Kenapa? benar. Yang pertama nyaman, terus ya sensasinya beda mas, nggak cuma bisa jalan maju mundur aja mas. Dari posisi duduknya juga Tuh. dia enak, maksudnya fleksibel lah, bisa diatur ketinggiannya, reclining sama slidingnya. Ketebalan mobilnya juga bagus sih ya mas. Sedap banget. Kita full peredam suara dan platnya kita kan tebal juga mas, 0,8. Dari fitur juga, waduh jangan ditanya lah ya mas. Iya. Lengkap banget. Nggak ada mobil di bawah 400 juta. Nggak ada mas, nggak ada. Paling nggak di atas 1 miliar biasanya mas yang Sekitar 1,2 kali mas. 1,2 ya. Dari performa juga dia bagus. Untuk mesin turbonya ini, dia cukup responsif di putaran menengah ke atas ya. Untuk awalan memang ada turbo lag sedikit, tapi masih bisa dikategorikan sebagai yang responsif mesinnya. Harganya juga Ya walaupun cc-nya kecil iya, tapi tapi ya ada turbonya, lumayan. jadi torsinya Kita setara dengan Innova mas. Innova, Iya, Innova yang 2000 cc itu. juga pakai Innova nih mas dulu. Iya. Ini Ini horsepower-nya bisa 144 mas. Kan setara dengan Innova yang 2000 cc ya mas ya. Iya benar. Nah, untuk urusan parkir di Wuling Almas RS ini juga sudah ada kamera 360-nya ya. Dan yang sekarang modelnya juga baru. Sekarang lebih jernih dan juga untuk kamera depannya bisa mengikuti gerakan setir. Jadi lebih fleksibel untuk mengarahkan setirnya. Ya kamera 360, jadi kita bisa lihat depan, belakang. Iya nggak kena mas. Ikutin jalur, Ya. ikutin gerakan setir. Kalau mundur kita tinggal ikutin setir juga ya. Iya betul. Bannya garisnya ada, jadi aman. Garisnya juga ngikutin setir, Iya. jadi lebih aman. Ada sensor parkirnya juga mas? Ada ya? Ada. Ada di sini sih aktif itu ya. Sensor parkir aktif. Terus tahunya kalau semisal udah dekat. Nah dari garis yang tanda merah itu mas, itu Ini kalau jarak apa yang tanda merah? tanda merah itu jarak maksimalnya. Jarak maksimal. Dan kita masih bisa terjeda sekitar 30 sentian. 30 cm. Jadi misalkan lebih sedikit dari garis itu pun nggak masalah, nggak akan nabrak mas. Sensornya juga akan bunyi pasti ya mas? Betul. Di sini juga tampilannya bisa diatur. Betul.
sama di sini ada menu settingnya juga ini. Sekian aja video yang dapat saya sampaikan. Terus di sini juga ada Mas siapa? Agung. Mas Agung ya, buat pemesanan nanti bisa dihubungi ke Wulingnya ya. Boleh. Sama Mas Nanti Agung. nomornya ada di bawah. Iya, sama di sini juga ada siapa Mbak? Rere, Mas. Mbak Rere ya, nanti bisa dihubungi nomornya di bawah ya, di deskripsi ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.